الحمد لله الذي أمرنا بالتقوى ونهانا عن اتباع الهوى، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ذوي الاهتداء. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. صدق الله العلي العظيم. Puja Allah, selawat ke Nabi serta ke ahli dan sahabat semua. Doanya bersama untuk para ulama, ulama salaf, ulama khalaf, ulama mutaqaddimin, mutaakhirin dan mu'tabar keduanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama dimuliakan kepada Al-Mukarram Al-Muhtaram Imam Masjid yang mulia, kepada semua para tuan guru yang telah berhadir pada orang yang mulianya, juga yang memuliakan kepada Bandung sidang jamaah Jumaat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah, di dalam kitab Fusulut Tarikhil Madinah, kitabnya menceritakan tentang kisah-kisah nyata yang pernah terjadi di kota suci Madinah. Nama kitabnya Fusulut Tarikhil Madinah. Disebutkan dalam kitabnya bahwa bab masa kekhalifahan kerajaan Khalifah Nuruddin Az-Zinki, beliau termasuk khalifah yang sangat peduli terhadap Islam, khalifah yang sangat peduli terhadap agama. Namanya Khalifah Nuruddin Az-Zinki, dan beliau tinggal di Damaskus. Pada suatu ketika Khalifah Nuruddin Az-Zinki bermimpi melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentang masalah melumpuh Nabi, dalam hadis yang sahih disebutkan, man ra'ani fil manam faqad ra'ani, siapa melihatku dalam mimpinya maka sungguh dia benar melihatku. Lianna syaitana la yatamassalu bi surati, karena syaitan itu tak bisa pernah menjelma menjadi seperti diriku. Nyaurur lain dijelma oleh syaitan. Adapun tubuh Nabi, wajah Nabi, syaitan tak pernah bisa menyerupainya. Jadi Khalifah Nuruddin Az-Zinki ayah, sebuah malam ketika beliau istirahat, beliau bermimpi melihat Rasulullah dalam mimpinya. Dan Nabi nekelah gempolnya, wahai Nuruddin, selamatkan aku daripada dua laki-laki ini. Dan Nabi gedenyok jaro ke arah dua doragam yang berwajah Eropa. Terkejut Khalifah Nuruddin Az-Zinki dari dengar gadan kemudah berdiri sembahyang dua rakaat. Geih lam keadaan nawudu. Maka ketika dengar mimpi yang sama datang lagi, dihlam Rasulullah lalu puangannya, dan Nabi gekir, wahai Nuruddin, selamatkan aku daripada dua laki-laki ini. Dan lagi-lagi Nabi Muhammad mengarahkan tangannya kepada dua orang laki-laki yang berwajah Eropa tadi. Terkejut dong Nabi bak dengar. Nebudak terkejut dong Khalifah Nuruddin Az-Zinki bak dengar. Nedu sembahyang dan sembahyang lom dua rakaat. Geih lom beliau dengar dan melumpuh yang sama, yang nampak bahwa Rasulullah dalam mimpinya. Dan Nabi berkata, wahai Nuruddin, selamatkan aku daripada dua laki-laki yang berwajah Eropa ini. Karena kan heko kalumpo dan gerih bila keadaan nawudu. Nabi berkata, bila keadaan nawudu, lumpuh beliau adalah lumpuh yang betul. Karena kan heko kamulang lumpuh yang sama, gerih dalam keadaan nawudu, maka yakinlah Khalifah Nuruddin Az-Zinki bahwa lumpuhnya nyo dari Allah, nyo dari Rasulullah, dan beliau yakin bahwa telah terjadi sesuatu di Madinah, telah terjadi sesuatu yang betul di Madinah. Maka bahasanya Khalifah Nuruddin Az-Zinki hanya gepreh li tengah-tengah malamnya juga asisten pribadi beliau yang bernama Jamal Al-Musiri. Wahai Jamal,
siapkan 20 pasukan berkuda, kita akan segera berangkat malam ini juga menuju ke kota suci Madinah. Wahai Khalifah, pakal mesti malamnya hendak preh dengan rumah hendak menjelaskan oleh Khalifah tentang lumpur yang bunuh, sehingga Jamaluddin Al-Musili selaku asisten beliau langsung siapkan pasukan lagi sesuai perintah Khalifah. Berangkatlah Khalifah Nuruddin Az-Zinki ke tanah suci Madinah beserta dengan asisten pribadinya dan prajurit-prajuritnya. Ringkas cerita di Ahdudo Katuh Gede Madinah. Wadah Madinah, Khalifah Nuruddin Az-Zinki kita membawa Raudah. Raudahnya tempat antara mimbar dan kubur Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita membawa Raudah bersembahyang 2 rakaat. Maka lihat sembahyang kedua Pak Raudahnya ke pandan atau kubur Nabi. Beliau bingung. Beliau yakin sesuatu masalah sedang terjadi di Madinah, tapi beliau tidak tahu apa masalahnya. Pasti naku dengan hati beliau, tapi hal buku yang terjadi sehingga hanya mampu solusi, hanya mampu tindakan yang mesti beliau kerjakan. Duduk termenung, hanya doa yang kedua. Maka dalam keadaan beliau bingung termenungnya, tiba-tiba gejak Jamal Al-Musili asisten beliau. Wahai Khalifah, nyo lagi Tuhan jalanku, nyo lagi Tuhan gemah. Dengan ingat mandang wajah dua orang yang terkenal lemponya. Ingat, anino mandang jelung bayang, anino mandang jelung gambar, terniang-niang mandang pikiran. Yang mana mudah-mudahan Khalifah nak itu belum apa. Memang dua ingat wajah orang yang dua. Tengok-tengok kamu pegang pengumuman bahwa Khalifah ingin membagikan hadiah untuk rakyatnya, ingin gejok sedekah untuk rakyatnya. Maka tahu Bandung Muriana sekitaran masjid Madinah, kota Madinah itu, dan duduk upah, wadah kamu bagi pemberian ke gurunya negara itu. Memang urung lagi wajah yang negara lumpur, tinggal pada pak kamu sedekah proses. Oh cocok kali. Sehingga disebarkanlah pengumuman li asistennya bahwa tengok raja ingin gejok program berupa bungung jalur sedekah raja kepada rakyat yang ada di Madinah agar rakyat lebih tentu. Maka saatnya Khalifah akan duduk laga bukanlah kira demi kira yang cok hadiah pun ternyata tapi habis dengan hadiah habis dengan runcok hanya di wajah lagi yang lumpur beliau. Makin merasa aneh, padahal Nabi lego gejak bang lumpur tapi lumpurnya hanya di wajah bagi merupakan hadiah beliau. Maka bahasa yang dukun di Jamal Al-Musili Khalifah di mana? Dia perintah dia. Kadang ayah nabi, kadang ayah nadu. Dia Khalifah siap. Dia perintah itu. Ternyata memang ngadu ada orang yang hangga tim bibi. Dukun dia lain ini wado tu hangga tim bibi urunya karena alasan kaya, karena alasan berkecukupan. Malah urunya sering berbagi dengan orang-orang miskin yang di Madinah. Maka dia hangga bibi ya cok hadiah raja. Dukun dia urunya berbagi orang lain mentah. Bekali raja awaknya dua icok hadiah lu menoi jalan. Ya cok lah lihat prajurit raja gebalah punya dua di hadapan raja. Rupanya waktu kekala oleh Khalifah Nuruddin Az-Zinki terkejut membak lu hati. Maka karena wajah yang sedang berada di hadapannya tak ubah adalah wajah yang dia lihat dalam mimpinya. Dan yang orang awak pada asal muasal awak. Wahai Khalifah, kamu muslim kita mati lagi urunta. Dan asal kamu tinggal bersama bahagian dan di Eropah. Kamu wahai Khalifah sengaja mensewa tempat tua masjid Madinah. Kamu tenang dalam ibadah masjidnya. Maka dengan pada habis dewa kamu bawa rumah ke di tempat. Kemudian itu tempat waktu dewa kedih tegoje Khalifah. Kamu ingin menjak pada tempat orangnya perleh. Jatuh. Terus Khalifah dan prajurit ke nama tempatnya digeledah tu, diberita rumahnya. Berita yang merumpok cuma Al-Quran, yang merumpok cuma pakaian, hanya sesuatu yang mencurigakan pada tempat tersebut. Sehingga bahasanya raja merasa aneh. Bahkan hanya sesuatu yang dapat mencurigai. Lu berita bahwa rumah hanya terputih. Debitlah raja. Wadah kena debit natika teori nampak ruang tengah. Tinggal pada raja apa dari talok tiga je. Kemudian prajurit cipulung talok tiga. Wadah talok tiga prajurit itu kerja kerjana kabah pintu ruang bawah tanah.
Kekeli raja, buka, telusuri, jajaki, jakalan, pula dan lain sebagainya. Dibuka dan prajurit. Gedamang dah dalam. Gedamang, betul uruknya. Rupanya lubangnya menuju bak kubur Sayyidina wa Habibina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenang bak kubur Nabi lebih kurang 2 meter karena tumbuk bak kubur Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibalik demam awalnya, wahai raja, terowongan yang kami masuki ini adalah terowongan yang menuju ke kubur baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tegejep haranya. Gedanya itu awak dua orangnya mesti jujur. Lontanya menjawab. Toh awak sebenarnya dan pun dijual awak dah pakarna lubang yang menuju kubur Sayyidina Muhammad. Maka betul dia, wahai khalifah, kamu sebenarnya adalah perpanjangan tangan Kristen dunia. Kamu perpanjangan tangan orang Yahudi. Dikirim kamu untuk mencuri jenazah Muhammad. Kamu dikirim tugas kamu curi jenazah Muhammad bekna ini Nabi binah diolai. Delengonya jawaban dia raja bertambah awalnya dua. Tapi hanya gepoh orangnya, hanya gepoh mati orang, hanya hukum orangnya. Gepetampat bantu masyarakat Madinah. Oh tengok, di hadapan seluruh masyarakat Madinah, urnya 2 hukum pancung gukoh tak. Dan raja berkata, inilah hukuman bagi mereka-mereka yang mencoba mencuri jenazah Sayyidina wa Habibina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kejadiannya terowongan gedor rumah kuburan Nabi dijaga dengan semakin ketat agar bekna urung yang mencoba mencuri jenazah Sayyidina wa Habibina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang benar-benar bagi sahnya urung Yahudinya, awak Kristennya, awak Nasraninya dari kohna Nabi Muhammad jika paling wadena Nabi Muhammad pi paling lihana Nabi Muhammad pi paling yang koh Nabi yang koh raku Nabi gumdemu Yahudi yang koh Nabi dah kalia yang koh bakaya putuh kedua Yahudi awaknya cithan akan pernah ke nah ini nama Islam hangge awaknya janji Allah dalam Al-Quran walan tardu anka al-yahud wala nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan senang orang Yahudi, tak akan bahagia orang Nasrani hatta tattabi'a millatahum, sehingga kalian ikuti agama mereka itu. Dalam Al-Quran mudah-mudahan itu orang senang awak bertanya nyokoh ikut agama awaknya. Maka anak berhirun ayat 2. Pakai nurunnya di Palestina lagi yang akai awak Yahudi. Pakai degai poh negeri, pakai degai poh rina, pakai degai poh masyarakat sipil. Hana kalah itimba bertuh numada, ipoh bertuh ledu. Ikoh tapai, ikoh jaro, uri yang hamil dipertaruhkan dijadikan sebagai tempat berjudi. Ijo uri yang hamil diikat derobak kami. Imu debat-debat banyak. Nyom nurkah, nyom pinang pagar. Itu didendra dari nyom balu agak ibu dupai padukai. Itu lewat dalam nyom balu ini ibu dupai imu judi. Lih pegah pinang pagar icok tekin diplah uri yang hamilnya. Di kalam balik nang panah agak munyo agak icok pai yang pegah agak munyo ini icok pai yang pegah ini mati urinanya mati yang bayinya nyandung kurang bejat awak Yahudi. Maka ulun silo malu Yahudi yang demah siksa saudaranya di Palestina makanya adalah lagi sesuai pernyataan Allah bahwa awalnya Tuhan akan senang kerjanya kok ikut agama awalnya. Maka ulun silo yang kedua yang berbahagia kahanatu hanya ke Palestina untuk daya memperang kalau syahara setidaknya tagrak jaro truk doa adanya ke Palestina kahanatu hanya doa ke Palestina untuk tamat bedi dan perang wakafinya setidaknya itu sedikit sumbangan dana yang dipersembahkan untuk saudaranya di Palestina. Maka orang Islam bantu sebagai bentuk cinta dan saudara di Palestina orangnya doalah yang mesti dan berikan untuk ke Palestina. Dana-dana lah yang mungkin kamu tahu. Tajuk tak kirim ke Palestina. Amana Palestina yang ke nangguranya, Palestina yang ke kampung tanya. Hana hutang, menyebutkan hana hutang terhadap kerajaan di Palestina orangnya. Nabi dalam hadis, man la yahtamu bi amril muslimin, siapa yang tak peduli terhadap urusan muslim yang lain, falisa minna, maka dia bukan golongan kami, kata Nabi.
Bukankah Tuhan yang disembah di Palestina juga Tuhan yang disembah? Bukankah kiblat yang dihadap di Palestina juga kiblat yang dihadap? Bukankah Al-Quran yang dibaca di Palestina Al-Quran yang dibaca? Bukankah Nabi kepercayaan orang Palestina juga Nabi tanya? Maka tanya tabah di Palestina, tabah Tuhan, tabah kitab, tabah kiblat, tabah agama, tama yang Tuhan tiba-tiba membawa deh menyona yang Palestina hanya urutan bertanya, Palestina hanya saudara bertanya. Ia tidak sempurna menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dalam hadis, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba ma yuhibbu li nafsihi, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seorang kamu sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Ayah buah lu mengajak tanya bantu kahana lu tanya ke Palestina ada bantu syahara. Tak kirim doa Allah gelengo doa tanya. Allah gelengo tangisan rakyat di Palestina. Allah gelengo teriakan para ibu-ibu di Palestina. Allah gelengo pli orang tua di Palestina. Dan ketika Allah gelengo, Allah akan membantu pemenang saudara yang ada di Palestina. Abana kadang sedikit doa dan hana harga tak harga tak Tuhan. Ketika Nabi Ibrahim ditilang apui di Raja Namrus, maka ubina binatang ikut membantu. Gajah ya coi, binatang ya coi ya beri ada apunya agar dimati dan tutung Nabi Ibrahim. Coba tidur, coba izin dulu. Ia coi benar, ikut gajah hai tidur. Kapiu mentah. Kupu gak coi, lihat tei dengan berkel apunya memerata dan hai mati apui gara-gara dia gak tadi. Itu dia tidur tigra hai gajah. Lun sadar lun cek iba abah lu hana seberapa tapi setidaknya bah pihana mati apui gara-gara ia lun tiknya wahai gajah setidaknya dengan sebab lun coinya lun tipu bah apui lun kalau buktikan bah Allah bahwa lun belah Nabi Ibrahim ke belah Namrus lun bantu Ibrahim ke bantu Namrus ke kelih Syafi'i ketika engkau tidak bisa membantu agamamu setidaknya jangan berdiri di barisan orang yang menghancurkan agamamu. Doa dan yang mungkin hati ibu mati orang Israel bantu. Doa dan yang mungkin hati ibu padang perang yang ini setidaknya dengan tadrak dan orang baca doa dalam kebat Tuhan. Tanya kena buktikan bahwa Allah, ya Allah, kamu belah Palestina, belah Israel yang akan sangat berharga ketika tahu bahwa Tuhan menghadap di hadapannya di hari kiamat kelak. Semoga sedikit yang telah kamu sampaikan bermanfaat ke kamu dan pertanyaan yang berhadir dan semoga Allah tubuh tabah bantu hadirin muslimin buyana di Aceh, di Indonesia dan di seluruh dunia. Semoga Allah tabah hati kompak menjadi muslim yang bermanfaat kepada muslim yang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah.